Bab 451. Untungnya, kakak tetap menang pada akhirnya. Sambil berdiri di tempat, Lu Yao menepuk dadanya. Kakakmu itu hebat, dalam hatinya, suara Ye Zi terdengar. Mendengar suara itu, Lu Yao tanpa sadar menoleh dan melihat ke arah kakinya. Ye Zi sedang berjongkok di dekat kakinya. Tampaknya ada keraguan di matanya yang besar saat ini. Tadi, serangan terakhir kakakmu sangat dahsyat. Apa itu tadi? Tanya Lu Yao dengan santai. Pertarungan ini sama seperti lawan kakakmu, pasti ini pertarungan yang unik, tapi sangat dahsyat. Kata Ye Zi, dan suaranya terus terngiang di benak Lu Yao. Selain kekuatannya, kakakmu seharusnya juga menguasai keterampilan bertarung ofensif yang sangat ampuh. Sebelumnya, kakakmu menunjukkan kelemahan sampai lawannya menemukan celah. Baru kemudian dia melakukan gerakan menentukan dan membunuh lawannya dalam satu serangan. Sangat mengesankan. Mengingat penampilan Chen Hang barusan, dia memujinya. Bahkan dari sudut pandangnya, penampilan Chen Hang barusan sangat luar biasa. Dari awal hingga akhir, jalannya pertempuran ini berada di tangan Chen Hang. Pertarungan sebelumnya bertujuan untuk menguras kesabaran dan energi lawan, dan pertarungan selanjutnya bertujuan untuk menunjukkan kelemahan dan membuat lawan lengah. Kemudian, ketika lawan mengira Chen Hang telah menggunakan upaya terakhirnya dan tidak berdaya, itulah serangan balik yang krusial. Itu adalah kemenangan satu pukulan, langsung mengalahkan lawan yang awalnya mustahil untuk dikalahkan. Penampilan luar biasa seperti itu bahkan membuat Ye Zi takjub dan ingin memujinya. Ia telah menghadapi banyak lawan di galaksi di masa lalu, dan banyak di antaranya sangat kuat. Namun, sangat sedikit orang seperti Chen Hang yang memiliki kekuatan, naluri bertarung yang luar biasa, dan mampu mengendalikan ritme. Dia adalah talenta langka. Guk, kakakmu sangat kuat. Jika dia bisa dilatih dengan benar, dia akan mampu membantu Yang Mulia, raja saya di masa depan. Mengingat penampilan Chen Hang barusan, Ye Zi tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan penuh semangat, bakatnya jauh lebih hebat daripada banyak jenius yang pernah kulihat sebelumnya. Dia adalah jenius kelas atas. Terlatih dengan benar. Wajah Lu Yao dipenuhi senyum pahit. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia masih perlu dilatih dengan baik. Kurasa dia hampir tak terkalahkan sekarang. Dia sudah melihat kekuatan Chen Hang barusan. Puncak dari tingkat ketiga. Dan apa arti kekuatan seperti itu? Sekalipun cakupannya diperluas hingga meliputi seluruh Federasi Kika, seseorang dengan peringkat ketiga sudah dianggap sebagai yang terbaik. Di kota tempat Lu Yao tinggal saat ini, orang terkuat mungkin bahkan belum mencapai peringkat ketiga. Terlebih lagi, dari penampilan mereka barusan, seorang petarung peringkat ketiga biasa tidak akan mampu bertahan lama di hadapan mereka. Mereka pasti akan mampu mengalahkan petarung peringkat ketiga biasa dalam waktu 1 menit tanpa keraguan. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan di seluruh Federasi Kika, mereka sudah berada di puncak kekuatan mereka. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka adalah yang terkuat, mereka tidak jauh dari itu. Dengan kekuatan sebesar itu, Chen Hang masih perlu dilatih dengan benar. Lu Yao tidak berani membayangkan seberapa kuat Chen Hang jika ia dilatih dengan benar. Guk. Mendengar ucapan Lu Yao, Ye Zi menggonggong. Tepat sebelum ia mengatakan sesuatu, ia tiba-tiba berhenti karena, di layar, ada beberapa perubahan isi siaran, menampilkan beberapa wawancara. Ini adalah hal yang sangat normal. Di Liga Kika, beberapa kontestan unggulan sering diperkenalkan secara detail, dan bahkan mungkin ada wawancara. Lagi pula, seperti yang dipahami Lu Yao, para kontestan di Liga Kika itu adalah para jenius kelas atas. Para jenius seperti itu seringkali merupakan legenda tersendiri. Seberapapun usaha yang mereka curahkan, semuanya akan terbayar. Para jenius lahir di tengah dingin yang menusuk tulang. Saya rasa semua orang penasaran seperti apa lingkungan tempat seorang jenius seperti Lu Kong dilahirkan, bukan? Seorang pendukung memegang mikrofon di layar sambil berjalan menyusuri jalan tua. Itu, tempatku. Melihat layar di depan televisi, Lu Yao takjub dan takjub. Seperti yang semua orang lihat, ini adalah tempat di mana siswa Lu Kong dibesarkan. Banyak dari mereka bahkan memiliki kesan tentang siswa Lu Kong ketika masih muda. Di depan layar televisi, senyum di wajah pembawa acara tidak berubah. Namun, ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat ia melihat tempat di depannya, di seluruh Liga Kika, ini mungkin kontestan paling biasa. Mari kita pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Kemudian, pemandangan berubah, dan mereka sampai di tempat lain selain Akademi Kota Naga. Namun, tempat yang muncul di layar tampak aneh dibandingkan tempat biasanya. Tempat itu tidak sebersih biasanya, melainkan kotor, berantakan, dan berbau. Itu tak lain adalah rumah jagal Akademi Kota Naga. Ini. Lu Yao terstunet, menatap pemandangan itu. Seperti yang semua orang lihat, disinilah mahasiswa Lu Kong bekerja setiap hari. Para pendukung masuk dengan senyum di wajah mereka. Di dalam, seorang pria parubaya bernama Fang Yuan menyambut mereka. Saya yakin semua orang ingin tahu mengapa Lu Kong biasanya bekerja di sini. Alasannya sederhana. Sebuah nada lembut dan mendesah terdengar, yang sangat menular saat ini. Untuk mencukupi kebutuhan hidup. Secara lahiriah, Lu Kong tampak cerdas, tetapi sebenarnya, dia perlu menghidupi keluarganya.
Berdasarkan apa yang kita ketahui, dia berbeda dari siswa lain di sekitarnya selama hidupnya di Akademi Kota Naga. Lu Kong menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja di sini. Dia bekerja keras di rumah jagal untuk mendapatkan uang hasil jerih payahnya. Saat orang lain berlatih keras atau menikmati hidup mereka, dia bekerja di sini. Tidak ada alasan khusus. Hanya saja keluarga Lu Kong miskin dan membutuhkannya untuk menghidupi keluarga. Saya bisa bersaksi tentang itu. Suara pemilik rumah jagal bernama Fang Yuan terdengar. Ia berbicara di depan layar dengan ekspresi serius, menggambarkan kondisi kerja Chen Heng yang biasa. Terlepas dari apakah berangin atau hujan, Chen Heng selalu menjadi orang pertama yang tiba di sini dan orang terakhir yang pergi. Beban kerjanya paling besar di antara mereka, dan juga paling melelahkan. Kenapa gitu? Fang Yuan menghela napas. Suatu kali aku pernah menanyakan hal ini padanya, dan jawaban yang kudapatkan membuatku terdiam. Dia berkata, karena aku masih memiliki orang tua dan adik perempuanku yang masih sekolah. Aku tidak ingin terlalu membebani mereka, jadi aku hanya bisa bekerja keras. Karena itulah. Setelah mengatakan ini, Fang Yuan terdiam, seolah tenggelam dalam emosi. Di depan televisi, banyak orang juga terdiam karena hal ini. Kesan tentang seorang jenius yang tumbuh cerdas tetapi berasal dari keluarga berpenghasilan rendah namun memiliki kebijaksanaan luar biasa tiba-tiba tertanam kuat di hati masyarakat. Gambar. Agar tidak membebani orang tuanya terlalu berat, dia tidak pernah bersantai bahkan saat memasuki Akademi Kota Naga. Ketika para siswa di sekitarnya bersenang-senang, dia bekerja di rumah jagal, tempat dengan kondisi terburuk, dan hanya melakukannya agar tidak membebani keluarganya dan mendapatkan uang untuk biaya sekolah adiknya. Saat yang lain sudah beristirahat, dia masih bekerja lembur dan menjadi yang terakhir pulang. Dia bekerja sangat keras sehingga dia yang pertama datang bekerja dan yang terakhir pulang. Mungkin, justru orang yang gigihlah yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Pada saat ini, banyak orang merasa tersentuh. Lu Yao menatap adegan yang ditampilkan di layar dengan linglung. Saat itu, dia terdiam dan tidak bergerak sama sekali. Setelah sekian lama, dia akhirnya bereaksi dan menangis terseduh-seduh. Kakak laki-laki telah melakukan banyak hal untuk kami di tempat di mana aku tidak bisa melihatnya lagi. Air mata mengalir dari matanya. Ia merasa sedikit tersentuh saat mengingat sosok kakak laki-lakinya di masa lalu. Kesan tentang kakak laki-lakinya, yang dingin dan jauh di hatinya, telah lenyap sepenuhnya. Yang menggantikannya adalah kakak laki-laki berwajah dingin tetapi berhati hangat yang sangat peduli padanya tetapi tidak pernah menunjukkannya, kakak laki-laki yang diam-diam memikul semua beban di pundaknya. Di sampingnya, Ye Zi juga agak terharu. Melihat Lu Yao, dia tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan cakarnya dan menepuk tubuh Lu Yao untuk menghiburnya. Hah! Sambil menghibur Lu Yao, dia menoleh dan melihat televisi. Wawancara itu masih berlangsung dan belum berakhir. Namun, isinya agak menyentuh. Semakin Ye Zi menonton, semakin ia merasa sedih. Jadi, seorang jenius yang lahir dari bawah hidup di lingkungan seperti ini. Ye Zi hanya bisa menghela napas. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ye Zi adalah orang yang mengejar mantan Raja Emas. Dia ditemukan sejak usia sangat muda dan pernah menjadi seorang jenius di bintang emas. Karena itu, dia tidak tahu bahwa para jenius di dunia ini yang berasal dari bawah harus menghadapi begitu banyak kesulitan. Sebelumnya, ia mengira bahwa kesulitan terbesar di dunia ini adalah latihan itu sendiri. Namun sekarang, tampaknya ia beruntung. Di dunia ini, sebagian orang ingin berlatih, tetapi mereka juga menghadapi banyak kesulitan tambahan dan latihan itu sendiri. Memikirkan hal ini, Ye Zi tak kuasa menahan napas dan tidak menghibur Lu Yao yang berdiri di depannya. Ini tidak masuk akal. Dari kejauhan, Chen Heng juga menonton wawancara eksklusif itu di kamarnya. Setelah menonton wawancara Fang Yuan, para pendukungnya, dan yang lainnya di depan televisi, Chen Heng tak kuasa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hati. Benar saja, kota itu tahu bagaimana memanipulasi keadaan. Dia tidak akan mengatakannya jika dia tidak menontonnya, tetapi ketika dia menontonnya, dia terkejut. Kapan dia menjadi begitu sombong dan angkuh? Segala hal tentang belajar giat di akademi, bekerja keras, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, semua kerja keras sejak muda, dan bersikap bijaksana serta patuh. Chen Heng memikirkan karakter dan penampilan pendahulunya, dan dia tidak percaya bahwa pendahulunya adalah orang seperti ini. Dia bekerja di rumah jagal, tetapi tujuannya sama sekali berbeda dari apa yang mereka sebutkan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela napas dan mengatakan bahwa kota itu tahu persis bagaimana memanipulasi keadaan. Inilah publisitas yang dia sebutkan. Wawancara eksklusif itu adalah publisitas yang telah disebutkan Liu Rou sebelumnya. Dilihat dari situasi saat ini, dampak dari wawancara ini memang sangat baik. Betapa positif dan menginspirasinya kisah seorang jenius yang berasal dari keluarga miskin tetapi bekerja keras sejak usia muda dan akhirnya berhasil masuk ke Liga Kika. Mungkin bahkan para pejabat Akademi Kota Naga dan Federasi Kika akan senang melihat hal ini. Lagi pula, di satu sisi, hal itu mempromosikan energi positif, dan di sisi lain, hal itu juga menyebutkan Akademi Kota Naga. Pada saat yang sama, hal itu juga dapat menginspirasi banyak orang dari latar belakang biasa dan memberikan sedikit penghiburan.
Chen Heng merasa sedikit malu, dan merasa sedikit mual melihat isi tulisan itu. Benar saja, dia masih belum cukup tidak tahu malu. Dia menghela napas dalam hati, lalu berbalik dan berjalan ke samping, bersiap untuk melanjutkan pemulihan. Di ruang pemulihan, terdapat fasilitas khusus. Instrumen-instrumen di sini sangat canggih. Instrumen-instrumen tersebut dapat memperbaiki cedera pada tubuh seseorang secara maksimal, memungkinkan luka untuk sembuh dengan cepat. Seandainya bukan karena alasan memungkinkan Chen Heng untuk pulih secepat mungkin, Black Dream Group tidak akan mengajukan permohonan untuk tempat tersebut. Selain itu, berdasarkan situasi Chen Heng, Liu Rou masih sibuk mengatur beberapa lawan yang lebih lemah untuk Chen Heng, meskipun para kontestan yang akan berdiri di atas panggung hingga saat ini tidak akan terlalu lemah. Selama mereka tidak berada di level Wang Zong, itu tidak masalah. Dengan kekuatan Chen Heng saat ini, dia bisa dengan cepat mengalahkan mereka bahkan jika dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan cara ini, dia bisa memberi waktu bagi Chen Heng untuk pulih dari cederanya, karena akan ada jeda antara setiap pertandingan. Adapun luka-luka di tubuhnya, Chen Heng merasakannya sejenak. Dari persepsinya sendiri, luka-luka di tubuhnya akan sembuh dalam waktu sekitar setengah bulan, yang sangat cepat. Lagi pula, meskipun luka-lukanya sebelumnya tampak menakutkan, sebenarnya tidak. Luka-luka yang dideritanya bukanlah akibat perbuatan Wang Zong, melainkan disengaja oleh Chen Heng. Karena itu, ia secara alami akan mencari titik terlemah. Oleh karena itu, cedera yang dialaminya lebih ringan dari yang dibayangkan orang lain. Setelah pulih selama lebih dari setengah bulan, itu sudah cukup. Tentu saja, mampu pulih dalam waktu lebih dari setengah bulan adalah satu hal, dan apakah dia ingin memberitahu orang lain adalah cerita yang berbeda. Setidaknya untuk saat ini, Chen Heng memutuskan untuk menyembunyikan lukanya. Bahkan jika dia sudah pulih, dia akan berpura-pura bahwa dia belum pulih. Bukan karena alasan tertentu. Dia hanya mencoba terlihat sengsara dan menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri. Setelah mengalami begitu banyak hal, tindakan semacam ini hampir menjadi naluri Chen Heng. Tentu saja, ini bukanlah kekhawatiran terbesar Chen Heng saat ini. Apa yang dilihatnya di lapangan sebelumnya adalah hal yang paling ia pedulikan. Apa sebenarnya 9 lempengan batu yang tampak seperti asal mula dunia dan informasi yang tiba-tiba muncul itu? Berdasarkan pemahaman Chen Heng, benda-benda ini tidak diragukan lagi merupakan warisan yang unik. Namun, hanya satu lempengan batu di hadapan Chen Heng yang bersinar pada saat itu. Apakah ini berarti Chen Heng hanya mendapatkan 1/9 dari warisan? Di mana 8 warisan lainnya? Chen Heng diam-diam berbalik dan melihat telapak tangannya, yang mulai menunjukkan perubahan di bawah tatapannya. Kilauan keemasan samar muncul di telapak tangan yang awalnya putih halus, membuatnya tampak sangat istimewa. Sebuah perasaan misterius muncul di depan matanya, dan itu unik. Sebuah kemampuan yang dapat mengabaikan pertahanan telekinetik. Chen Heng memandang lengan emasnya dan berpikir. Pada pertandingan sebelumnya, semua orang mengira bahwa dia telah menggunakan teknik bertarung yang tidak diketahui untuk menembus pertahanan Wang Zong pada saat kritis. Namun, hanya Chen Heng yang tahu bahwa bukan itu masalahnya. Apa yang dia tunjukkan sebelumnya bukanlah keterampilan bertarung, melainkan kemampuan unik. Dengan menggunakan kemampuan ini, dia tampaknya mengabaikan pertahanan telekinesis. Tidak, seharusnya lebih dari itu. Berdasarkan perasaan Chen Heng, kemampuan ini seharusnya tidak sesederhana itu. Ini bukan hanya telekinesis, tetapi kemampuan ini mungkin bahkan dapat mengabaikan kekuatan spiritual atau bahkan pertahanan energi kehidupan sampai batas tertentu. Ini adalah kekuatan yang dahsyat. Tentu saja, kekuatan ini sangat dahsyat, tetapi saat ini, Chen Heng belum memiliki kendali penuh atasnya. Dia baru saja membangkitkan kekuatan ini dan hanya bisa mengaktifkannya serta menutupi sebagian tubuhnya untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, jika Wang Zong tidak ceroboh dan langsung memperlihatkan kelemahannya, memberikan kesempatan besar kepada Chen Heng, pertempuran itu masih mungkin terjadi. Selain kemampuan ini, Chen Heng tampaknya telah memperoleh sesuatu yang lain dari lempengan batu itu, sebuah metode penyempurnaan kekuatan telekinetik. Seperti yang diharapkan, masih ada warisan telekinesis di dunia ini. Sambil duduk di sofa, Chen Heng berpikir dan merasakan informasi di dalam tubuhnya. Metode pemurnian kekuatan telekinetik ini tidak memiliki nama, dan fungsinya sederhana. Hanya untuk memurnikan dan memperkuat kekuatan telekinetiknya. Meskipun fungsinya sederhana, hal itu akan membuat semua orang terkejut dan panik jika terungkap karena tampaknya tidak ada warisan yang dapat secara tepat menyempurnakan kekuatan telekinetik seseorang di planet ini. Hanya ada satu cara untuk meningkatkan kekuatan telekinetik seseorang. Seseorang dapat merangsang jiwanya dan menggunakan pertumbuhan jiwanya untuk meningkatkan kekuatan telekinetiknya, atau alternatifnya, menggunakan harta karun unik atau bahkan kekuatan alam rahasia untuk meningkatkan kekuatan telekinetiknya. Tidak peduli metode apapun yang digunakan, hal itu tidak dapat dilakukan dengan mudah, karena metode untuk merangsang semangat seseorang itu berbahaya. Kelalaian sekecil apapun dapat menyebabkan seseorang menjadi gila. Harta karun unik dan alam rahasia itu tak diragukan lagi sangat berharga. Chen Heng tidak mungkin bisa menggunakannya kecuali dia adalah seseorang seperti Wang Zong, yang berasal dari keluarga besar dan merupakan penerus masa depan keluarga seniman bela diri.
Adapun metode pemurnian tanpa nama yang ada di hadapannya, yang dapat secara langsung meningkatkan kekuatan telekinesisnya melalui latihan, Chen Hang belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kita bisa membayangkan nilai dari metode pemurnian kekuatan telekinesis ini. Nilai dari metode pemurnian kekuatan telekinetik ini tidak perlu diragukan lagi, baik bagi Chen Hang maupun yang lainnya. Namun, ada beberapa masalah, metode pemurnian kekuatan telekinetik ini tampaknya tidak lengkap. Kekuatan telekinetik ini memberinya perasaan aneh. Chen Hang diam-diam mengerutkan kening di sofa sambil merasakan proses pemurniannya. Meskipun tampak sempurna, namun, dari awal hingga akhir, ia merasakan ketidaklengkapan yang tak dapat dijelaskan. Situasi ini tidak terlalu aneh, mengingat keberadaan 9 lempengan batu secara total. Lagi pula, dia hanya memperoleh warisan 1 dari 9 lempengan batu tersebut. Dalam keadaan seperti itu, tampaknya wajar jika metode penyempurnaan kekuatan telekinetik yang diperolehnya agak tidak lengkap. Lupakan saja, Chen Hang menggelengkan kepalanya sambil berbagai pikiran melintas di benaknya saat duduk di sofa. Entah itu lengkap atau tidak, selama bisa digunakan, tidak apa-apa. Kalau begitu, aku tidak perlu bersusah payah memikirkan cara dari pihaknya, ekspresinya tenang saat dia berpikir. Rencana awal Chen Hang adalah memikirkan cara untuk mendapatkan warisan dari Lu Yao. Lagi pula, Lu Yao adalah Raja Emas dan pernah menjadi tokoh puncak yang mampu memerintah seluruh galaksi. Tokoh sekuat itu pasti memiliki banyak warisan di tangannya. Dia tidak perlu khawatir tentang praktiknya di masa depan jika dia bisa menemukan cara untuk mendapatkan sebagian warisan darinya. Bagaimanapun, berdasarkan situasi saat ini, dia tidak membutuhkannya untuk sementara waktu. Namun, efek dari metode pemurnian tanpa nama ini tetap perlu dipertimbangkan. Sebuah perasaan berdenyut yang tak dikenal muncul dari hatinya dan tiba-tiba menyelimuti hati Chen Hang. Perasaan ini unik karena memberi Chen Hang perasaan seolah-olah darah di seluruh tubuhnya mendidih. Sebuah kekuatan yang tak dapat dijelaskan naik dan turun, dan ada jejak samar darinya. Perasaan apakah ini? Merasakannya di tubuhnya, Chen Hang tiba-tiba membuka matanya, dan sebuah kejutan melintas di hatinya, roh sejati. Dia sedikit terkejut dan ragu, sungguh-sungguh merasakan perubahan pada tubuhnya. Saat metode pemurnian itu beroperasi, dia memang merasakan bahwa kekuatan telekinetiknya secara bertahap meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Namun, dibandingkan dengan semua itu, ada hal lain yang lebih penting. Selain peningkatan kekuatan telekinetik barusan, ada hal lain yang bergetar, roh sejati. Roh sejati itu bergetar, tumbuh, Chen Hang terkejut dan ragu. Apakah ini ilusi? Lalu, dia mencoba lagi. Darah Qi-nya mendidih, dan sejumlah besar kekuatan telekinetik melonjak keluar dari tubuhnya. Seperti gelombang laut, dia bisa merasakannya hanya dengan sekali pandang. Namun, roh sejati Chen Hang ikut serta dalam proses ini, dan bergetar sedikit. Seiring dengan proses ini, roh sejatinya semakin membaik. Itu adalah perubahan yang nyata, dan Chen Hang membenarkannya. Seiring dengan beredarnya metode pemurnian tanpa nama itu, semangat sejatinya perlahan bangkit, yang merupakan kejutan menyenangkan. Roh sejati adalah penjumlahan dari segalanya dan manifestasi dari asal mula. Siapapun dia, roh asal sejatinya adalah akar dan hal terpenting. Dibandingkan dengan roh sejati yang terbentuk dari asal mulanya, semua hal eksternal tidak lagi penting. Tujuan Chen Hang datang ke dunia ini adalah untuk memungkinkan roh sejatinya berkembang dan mencapai ranah dewa. Awalnya, ia hanya dapat mencapai tujuan ini di dunia ini dengan terus tumbuh. Kemudian, ia akan menggunakan simulator untuk mengubah tubuh simulasi ini menjadi nutrisi untuk memberi makan roh asal sejatinya dan memperkuat roh sejatinya. Namun, kini ia telah menemukan metode lain. Dibandingkan dengan menggunakan tubuh simulasi untuk memberi makan roh sejatinya, menggunakan metode pemurnian tanpa nama untuk memperkuat roh sejatinya sangat jarang dan hampir tidak ada. Namun, ini tidak masalah. Dengan tingkat roh sejati Chen Hang saat ini, metode biasa tidak dapat meningkatkan roh sejatinya lebih jauh. Baginya, melakukan metode pemurnian tanpa nama hingga sejauh itu sudah cukup bagus. Selain itu, Chen Hang juga memikirkan kemungkinan lain. Metode pemurnian tanpa nama itu mungkin belum lengkap dan masih belum sempurna. Jika demikian, maka jika Chen Hang memperoleh bagian warisan lainnya di masa depan, apakah pengaruh metode pemurnian tanpa nama terhadap jiwa sejatinya akan jauh lebih signifikan? Tidak diragukan lagi, kemungkinan ini masih ada, dan sangat besar, yang merupakan kejutan yang menyenangkan. Bagi Chen Hang, ini adalah cara tambahan untuk meningkatkan dirinya, dan tidak masalah jika efeknya lambat. Lagi pula, yang dia miliki saat ini hanyalah waktu. Jika kali ini tidak cukup, dia harus kembali dan melakukan simulasi lain. Waktu berlimpah. Jika aku punya kesempatan, sebaiknya aku mencari tahu. Chen Hang duduk di tanah, dan berbagai pikiran melintas di benaknya. Apakah metode pemurnian telekinetik di dunia ini memiliki efek memurnikan roh sejati, atau hanya metode pemurnian ini saja? Pertanyaan ini juga sangat penting. Jika metode pemurnian telekinetik dunia ini memiliki efek memurnikan jiwa sejati, maka itu berarti sistemnya unik dan dapat secara langsung menempa jiwa sejati. Seandainya metode pemurnian tanpa nama ini dapat mencapai hasil ini, maka itu hanya bisa berarti bahwa metode pemurnian ini unik.
Selain itu, berdasarkan situasi saat ini, terdapat hubungan tertentu antara kekuatan roh sejati dan kekuatan telekinetik. Seiring bertambahnya kekuatan telekinetik, kekuatan roh sejati juga bertambah. Chen Heng merenung sejenak, mungkin ada hubungannya. Aku hanya tidak tahu apa hubungannya. Pada saat itu, suasana hatinya menjadi semakin bersemangat ketika dia memikirkannya. Semakin banyak misteri yang belum terpecahkan merupakan hal yang sangat baik bagi seseorang seperti Chen Heng, karena hanya dengan misteri ia akan memiliki motivasi untuk menyelidiki. Dan sambil memecahkan misteri tersebut, ia juga bisa mendapatkan banyak hal sebagai imbalannya. Tentu saja, misteri-misteri ini ditakdirkan untuk ditunda hingga saat ini. Kemudian, Chen Heng berdiri dan menutup matanya dalam diam. Ia mulai merasakan dengan sungguh-sungguh, merasakan arah tertentu di kejauhan. Pada saat ini, ia dapat merasakan reaksi makhluk hidup yang berkembang di sudut kejauhan, berubah dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu adalah Red. Saat ini, ia masih berada di Akademi Kota Naga, bertransformasi menjadi tempat yang relatif aman. Sebelum datang ke sini, Chen Heng telah membersihkan semua bahan yang telah ia beli dengan seluruh tabungannya dan menggabungkannya ke dalam tubuh Red. Chen Heng memurnikan asal-muasal daging dan darah melalui metode unik dari kitab suci pemakan surga. Kemudian, melalui teknologi penciptaan Space Behemoth, ia menggabungkannya dengan pengetahuan modifikasi garis keturunannya dan memungkinkan Red untuk mengalami transformasi jinak hingga sebagian besar struktur kehidupannya tidak berubah. Barang-barang yang telah dibeli Chen Heng sebelumnya bukanlah jumlah yang sedikit. Di antara makhluk-makhluk keturunan itu, terdapat bentuk kehidupan kuat dari planet asing yang dapat menyaingi peradaban antar bintang, termasuk binatang kekaisaran dari tempat lain dan bahkan raksasa angkasa dari galaksi. Setiap jenis kehidupan memiliki kekuatan yang mencekik, dan garis keturunan mereka secara alami sangat kuat. Terus terang saja, sebagian besar dari mereka tidak kalah dengan Red, si burung naga. Begitu banyak garis keturunan luar biasa yang menyatu ke dalam tubuh Red dan berubah menjadi bahan bakar. Kekuatan yang dihasilkan melampaui imajinasi. Selama Red mampu bertahan, ia ditakdirkan untuk melampaui batasan sebelumnya dan melambung ke langit, menjadi lebih kuat lagi. Dan berdasarkan situasi saat ini, ia melakukannya dengan baik. Merasakan situasi di pihak Red, Chen Heng merasa tenang dan berjalan keluar menuju bangsal yang agak jauh setelah ragu sejenak. Setelah pertempuran sebelumnya, Yang Ke masih terbaring di bangsal. Dia terluka parah sebelumnya dan masih dalam keadaan koma. Tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun. Chen Heng ingin mengunjunginya. Hembusan udara segar menyambutnya saat ia melangkah keluar pintu, membuatnya merasa segar. Chen Heng memandang dunia luar dan melihat sebuah taman di depannya. Ada banyak pohon buah-buahan, dan bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Pemandangannya sangat indah. Chen Heng berdiri di tempatnya dan mengamati dalam diam sejenak sebelum berbalik dan pergi. Sebuah bayangan hitam melintas dengan cepat. Dalam sekejap, niat membunuh yang mematikan melonjak. Tubuh Chen Heng berhenti, lalu tanpa sadar ia memutar tubuhnya dan bergerak ke samping sejenak. Sebuah belati ditancapkan langsung ke tanah, mengeluarkan aroma yang unik. Chen Heng merasakan ketidaknyamanan di tubuhnya hanya dengan mencium aroma itu. Perasaan mengerikan mencekam dadanya. Luka-luka di sekujur tubuhnya disentuh, dan muncul perasaan yang sangat tidak nyaman. Itu beracun. Chen Heng berpikir dan tanpa sadar memutar tubuhnya. Naluri bertarungnya yang luar biasa terlihat pada saat ini. Bahkan sebelum kesadarannya dapat bereaksi, tubuhnya secara tidak sadar telah melakukan gerakan pertama. Dia langsung melayangkan pukulan ke samping. Angin sepoi-sepoi berubah menjadi kencang, dan angin laut yang berdesir bertiup, disertai dengan kekuatan eksplosif yang menggelegar ke bawah, meletus dengan kekuatan mengerikan yang membuat orang gemetar. Segala sesuatu dalam radius beberapa meter dari Chen Heng hancur berkeping-keping. Sebuah bayangan hitam melintas di depan mata Chen Heng dan menghindar ke samping. Itu apa? Pikir Chen Heng, dan tubuhnya terhenti saat dia menatap bayangan hitam itu. Dalam sekejap mata, dia melihat sesosok tubuh melesat keluar dan terlempar olehnya. Serangannya barusan akhirnya mengenai sasaran. Namun, kecepatan pihak lawan terlalu cepat dan berhasil melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Mengesampingkan hal-hal lain, kecepatannya saja sudah mengesankan, pikir Chen Heng, dan dia hendak berbalik dan mengejarnya. Namun, pada saat itu, cahaya terang menyambar di sekitarnya, diikuti oleh suara alarm yang memekakkan telinga. Ada seseorang yang bersembunyi di dalam. Serangkaian teriakan terdengar, diikuti oleh orang-orang di sekitarnya yang bergegas mendekat dan berkumpul ke arah Chen Heng. Kelompok mimpi hitam mengatur pasukan keamanan di sekitarnya. Tempat tinggal Chen Heng adalah markas kelompok mimpi hitam, dan sebagian besar orang yang ditempatkan di sana adalah anggota kelompok mimpi hitam. Oleh karena itu, saat sesuatu terjadi, orang-orang di sekitarnya segera mengerumuninya. Namun, bayangan hitam di hadapan Chen Heng telah menghilang karena keterlambatan ini. Sesaat kemudian, ketika Liu Rou menerima kabar tersebut dan bergegas ke sana, masalah itu sudah selesai. Apakah kau baik-baik saja? Melihat Chen Heng yang tampak baik-baik saja berdiri di hadapannya, Liu Rou diam-diam menghela napas lega dan membuka mulutnya untuk bertanya dengan penuh perhatian. Bukan apa-apa. Chen Heng menggelengkan kepalanya. Orang itu kabur sebelum sempat melakukan apapun. Bagaimana keadaan di pihakmu?
Dia menatap Liu Rou di depannya, lalu melanjutkan bertanya, apakah kau sudah mengetahui siapa pelakunya? Aku belum yakin. Liu Rou menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, kamera pengawasan di sepanjang jalan telah dimanipulasi. Aku sama sekali tidak melihat sosok orang itu. Bahkan jika aku melihatnya, itu hanya bayangan hitam. Aku tidak tahu identitas pasti orang itu. Kelompok lain seharusnya mengirimkan ini, dan tujuan mereka seharusnya untuk menyelidiki. Aku juga berpikir begitu. Chen Heng mengangguk, menyatakan persetujuannya. Pihak lain tidak memiliki niat membunuh yang besar. Sepertinya mereka hanya ingin menyelidiki kondisiku saat ini. Ya. Liu Rou menghela napas, lalu berkata, dari sudut pandang ini, tujuan mereka telah tercapai. Namun, kita harus menunggu hasilnya untuk mengetahui identitas mereka. Mendengar ucapan Liu Rou, Chen Heng mengangguk tanpa berkata apa-apa. Baiklah. Melihat Chen Heng di depannya, Liu Rou ragu sejenak, lalu melanjutkan, aku datang ke sini kali ini untuk urusan lain. Chen Heng tidak mengatakan apapun dan hanya menatap Liu Rou. Wang Zong sudah bangun, kata Liu Rou dengan ekspresi bingung, dia bangun tadi malam, orang-orang kita diam-diam pergi untuk memeriksanya. Kondisinya sepertinya tidak baik. Begitukah? Ekspresi Chen Heng tenang, dengan sedikit kejutan dalam nada suaranya, tetapi dia mengerti dalam hatinya. Wang Zong memang sudah diduga akan bangun sepagi ini. Dengan dukungan kekuatan mematikan yang telah susah payah ditanamkan Chen Heng ke dalam tubuh Wang Zong, dia tidak akan koma terlalu lama. Adapun apa yang salah, tentu saja, ini normal. Lagi pula, dia telah dirasuki oleh kekuatan dewa pembunuh. Akan menjadi hal yang paling aneh jika dia bisa mempertahankan keadaan normal. Bang! Suara benturan terdengar di ruangan yang kosong dan sunyi. Pria tinggi dan kuat itu membanting tinjunya, menghancurkan meja menjadi berkeping-keping. Namun, wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan dan gila. Darah. Aku menginginkan darah. Wajahnya tampak sedikit garang. Saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak seorang pun boleh masuki. Dia tampak seperti dewa iblis, yang sangat menakutkan. Di sekelilingnya, para dokter dan perawat yang bertanggung jawab merawat kehidupan sehari-hari Wang Zong berdiri di sisinya. Saat mereka melihat tindakan Wang Zong, mereka tak kuasa menahan rasa gemetar. Para dokter dan perawat ingin segera pergi jika mereka punya pilihan, tetapi sayangnya, tugas mereka mencegah mereka untuk pergi. Nasib mereka akan jauh lebih buruk jika mereka pergi tanpa izin. Apakah sudah seperti ini sejak semalam? Seorang pria tua berdiri di luar ruangan dan tak kuasa mengerutkan kening ketika mendengar keributan di dalam pintu. Ia tampak sangat tua, seolah-olah berusia 70-an atau 80-an. Ia mengenakan setelan jas hitam. Matanya berbinar, dan ia tampak sangat energik. Ia memegang tongkat di tangannya, dan ekspresinya agak serius saat menatap seorang pria parubaya di hadapannya dan bertanya. Ya. Pria parubaya itu mengangguk dan tampak bingung serta tak berdaya. Tuan Muda Zong mulai menunjukkan sifat ini sejak ia bangun. Ia sepertinya telah dirangsang oleh sesuatu. Temperamennya telah berubah drastis, dan ia sangat ingin membunuh. Ingin membunuh. Pria tua itu mengerutkan kening dan menatap pria parubaya di depannya, tampak sedikit bingung. Ya. Menatap mata lelaki tua itu, pria parubaya itu mengangguk dan berkata, dia tampak sangat agresif. Tuan Muda Zong sepertinya menjadi sangat gemar membunuh orang sejak dia bangun. Wajahnya tampak sedikit tak berdaya, dan dia tidak punya pilihan saat ini. Sejak tadi malam, Tuan Muda Zong telah membunuh 3 petugas medis. Namun, emosinya tampaknya tidak mereda sama sekali, malah semakin intens. Ekspresi lelaki tua itu menjadi lebih serius. Bagaimana hasil sejauh ini? Tanyanya. Dia tidak terkejut bahwa Wang Zong telah membunuh seseorang. Lagi pula, kepribadian Wang Zong memang luar biasa di masa lalu. Membunuh seseorang bukanlah apa-apa baginya. Namun demikian, Wang Zong juga adalah orang yang tenang. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi pemimpin dan pewaris keluarga Wang di masa depan. Setelah sekian lama, dia tidak hanya tidak menjadi tenang, tetapi masih tetap seperti itu. Ini cukup aneh. Orang-orang kami telah menganalisisnya dan berpendapat bahwa Tuan Muda Zong mungkin terlalu gelisah. Menghadapi tatapan lelaki tua itu, pria parubaya itu berkata tanpa daya, dengan kata lain, pertempuran itu membuat Tuan Muda Zong berada di bawah tekanan yang terlalu besar, sehingga menimbulkan beberapa hambatan dalam karakternya. Namun, jika kita memberinya sedikit lebih banyak waktu, dia mungkin akan baik-baik saja. Bang! Begitu pria parubaya itu selesai berbicara, suara keras terdengar dari ruangan itu. Samar-samar, terdengar ledakan tawa liar dari pria itu dan ratapan putus asa dari yang lain. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat mendengar suara itu. Kemudian, mereka bereaksi cepat dan bergegas masuk ke ruangan. Saat pintu terbuka, tercium bau darah yang sangat menyengat. Ketika pria parubaya itu melihat lebih dekat, ia terkejut. Darah berceceran di mana-mana, termasuk di spray, lantai, dan jendela. Itu ada di mana-mana, di setiap sudut. Di tanah, mayat-mayat tergeletak dengan keputusasaan di wajah mereka. Di ruangan yang luas dan tenang itu, setiap bagian ruangan sudah berlumuran darah merah. Noda darah merah tua ada di mana-mana. Noda itu belum kering dan masih sangat baru.
Satu persatu, mayat-mayat itu jatuh ke tanah. Tampak keputusasaan di wajah mereka, mencerminkan rasa sakit yang mereka alami semasa hidup. Itu adalah pemandangan dari neraka. Di antara mayat-mayat itu, bagian atas tubuh Wang Zong telanjang. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia berdiri di sana seperti iblis yang merangkak keluar dari jurang maut. Saat itu, dia berdiri di suatu tempat. Dia memegang leher seorang gadis dengan satu tangan. Wajahnya menunjukkan ekspresi kegilaan dan mabuk. Lebih banyak, darah. Dengan suara retakan, terdengar suara yang jernih. Di tangan Wang Zong, ekspresi ketakutan dan keputusasaan gadis itu langsung membeku. Lehernya langsung dipatahkan, dan kepalanya terkulai lemah, memancarkan perasaan yang sangat menakutkan. Di atas mayatnya, Wang Zong tertawa terbahak-bahak seperti iblis pembunuh. Dengan suara, plop, hal itu menarik perhatiannya. Mendengar suara itu, tanpa sadar ia menoleh dan kebetulan melihat pria parubaya yang telah mendorong pintu di depannya. Wajahnya dipenuhi rasa takut, dan pada saat itu, dia duduk di tanah, menatapnya dengan ekspresi yang sangat menakutkan. Seolah-olah tindakannya barusan telah membuat pihak lain ketakutan, dan dia pun tak kuasa menahan diri untuk duduk di tanah. Melihat penampilan pria parubaya itu, Wang Zong perlahan mengangkat kepalanya, dan sepasang matanya yang merah menyala menatap ke depan. Ia tak kuasa menahan diri untuk menjulurkan lidah dan menjilat darah di sudut mulutnya. Lalu, dia berjalan maju, selangkah demi selangkah. Begitu saja, jarak antara keduanya semakin dekat. Ekspresi Wang Zong semakin terlihat gila. Dia ingin menyerang langsung. Namun pada akhirnya, dia tetap berhenti. Sesosok menghalangi jalannya. Pria tua itu berdiri sendirian di depan pria parubaya itu. Dia menatap Wang Zong, yang tampak menakutkan seperti hantu pembunuh. Ekspresinya agak buruk. Matanya dipenuhi amarah. Hentikan sekarang juga. Sampai kapan kamu mau terus bertingkah gila? Dia menatap Wang Zong dan mengeluarkan teguran yang penuh amarah. Begitu mengucapkan kata-kata dingin itu, Wang Zong berhenti. Dia menatap lelaki tua di depannya, dan niat membunuh yang gila di matanya perlahan menghilang. Dia tampak telah mendapatkan kembali sebagian kewarasannya. Pada saat ini, dia menatap lelaki tua di depannya dan perlahan menundukkan kepalanya. Kakek. Kamu masih tahu bahwa aku adalah kakekmu. Melihat Wang Zong di depannya, lelaki tua itu tak kuasa menahan senyum sinisnya. Berbaliklah dan lihat apa yang telah kau lakukan. Dia menunjuk ke belakang Wang Zong. Mayat-mayat tergeletak di tanah satu demi satu. Mereka yang tubuhnya dimutilasi dan mereka yang lehernya patah tampak sangat menyedihkan. Dan dalang dari semua ini adalah Wang Zong yang ada di hadapannya. Dikritik oleh lelaki tua itu dengan nada dingin, Wang Zong semakin menundukkan kepalanya. Maaf. Ini aku. Aku tidak bisa mengendalikan diri dengan baik. Baguslah kalau kamu tahu. Nada suara lelaki tua itu dingin saat ia melanjutkan, hentikan sekarang juga. Jika kau membiarkanku mengetahuinya lain kali, kau tidak akan lagi menyandang posisi sebagai pewaris keluarga Wang. Pergilah dan bersihkan dirimu. Sejumlah besar kekuatan telekinetik meledak keluar, membawa serta kekuatan yang mengerikan. Seperti jarum, kekuatan itu langsung melesat ke arah Wang Zong dan membuatnya terpental. Setelah itu, lelaki tua itu bahkan tidak menatap Wang Zong. Dia langsung berbalik dan meninggalkan ruangan seolah-olah dia tidak ingin tinggal di tempat seperti itu lagi. Di belakangnya, Wang Zong diam-diam berdiri dan kemudian dengan susah payah mengangkat kepalanya. Matanya tertuju pada punggung lelaki tua itu. Ada niat membunuh yang sangat dingin di matanya, tetapi itu tidak terjadi. Setelah itu, seolah-olah dia kembali normal. Dia melirik dingin pria parubaya di sampingnya sebelum berbalik dan pergi. Dia berjalan ke kamar mandi di samping dan pergi untuk membersihkan diri. Ketika Wang Zong dengan sembarangan membantai di bangsal, Chen Hang mengangkat kepalanya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Senyum dingin muncul di wajahnya. Apakah sudah dimulai? Melalui kekuatan Dewa Pembantaian yang terbagi, dia bisa merasakan perubahan pada tubuh Wang Zong dari kejauhan. Dalam indranya, kekuatan Dewa Pembantaian itu mendidih barusan. Gelombang kekuatan pembantaian menyerbu tubuh Chen Hang dari kejauhan. Jelas, pihak Wang Zong sedang bergerak. Lakukan gerakanmu, bunuh. Berdiri di tempatnya, ekspresi Chen Hang tenang. Banyak pikiran dingin melintas di benaknya. Setelah merasakan manisnya ini, aku yakin kau tidak akan bisa berhenti setelah ini. Pergi dan bunuh. Semakin banyak yang kau bunuh, semakin cepat buah ini matang. Semakin banyak yang bisa kupanen. Dewa Pembantaian di dalam tubuh Wang Zong dibagi oleh Chen Hang, sehingga pada hakikat masih merupakan bagian dari Chen Hang. Oleh karena itu, ketika Wang Zong mulai membunuh di luar, sebagian dari kekuatan pembantaian yang dihasilkan oleh Dewa Pembantaian di dalam tubuhnya akan tetap mengalir ke tubuh Chen Hang. Rasionya sekitar 50-50. Dari perspektif ini, Wang Zong bekerja untuk Chen Hang. Semakin banyak yang dia bunuh, semakin banyak bantuan yang akan dia berikan kepada Chen Hang. Dan ketika kekuatan pembantaian mencapai puncaknya, saatnya bagi Chen Hang untuk menuai hasilnya. Setengah bulan berikutnya berlalu lagi. Selama proses ini, Chen Hang berpartisipasi dalam 2 pertandingan lagi. Dalam 2 pertandingan ini, ia dengan mudah mengalahkan lawannya.
Namun, menurut Chen Hang, para kontestan yang tersisa tidaklah lemah setelah kompetisi mencapai level seperti itu. Bahkan bisa dikatakan mereka semua kuat. Dengan kecepatan seperti ini, Chen Hang bisa merasakan bahwa sebagian besar lawan di masa depan semuanya mengincar level 3. Namun, itu tidak masalah. Pada tahap kompetisi ini, Chen Hang telah mencapai tujuannya. Lagi pula, dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini untuk meraih ketenaran. Selama dia tampil baik dan meraih ketenaran, orang-orang akan bersedia berinvestasi padanya. Dengan hal-hal tersebut, kekayaan, kekuasaan, dan hal-hal lainnya tidak akan kurang. Dengan cara ini, Chen Hang akan mendapatkan apa yang diinginkannya dan maju dengan kecepatan tercepat untuk meningkatkan kekuatannya. Pada titik ini, bakat dan kekuatannya telah ditunjukkan melalui kompetisi sebelumnya. Pada titik ini, bahkan jika dia kalah nanti, itu tidak akan menjadi masalah. Dia memiliki semua yang dibutuhkan. Tentu saja, meskipun demikian, Chen Hang tidak ingin kalah secepat itu jika memungkinkan. Lagi pula, di tempat ini, dia bisa mendapatkan banyak hal di setiap pertandingan. Setiap kali dia memenangkan pertandingan, dia akan menerima hadiah dari grup Black Dream dan satu lagi dari Federasi Kika. Ini adalah hadiah ganda, kebahagiaan ganda. Lagi pula, menghasilkan uang bukanlah hal yang buruk. Namun, Chen Hang tidak menyangka bahwa ia tidak terlalu memikirkan pertandingan-pertandingan selanjutnya, tetapi ternyata ada seseorang yang memikirkannya. Tuan muda dari keluarga Liu. Di ruangan yang tenang dan luas itu, Chen Hang berdiri di depan ambang jendela, memandang pemandangan di luar. Pada saat ini, ia tak kuasa menahan rasa terkejut. Mengapa dia datang mengunjungiku? Seharusnya karena pertandingan yang akan datang. Di sofa di samping, Liu Rou duduk tegak dengan tenang. Pada saat ini, setelah mendengarkan kata-kata Chen Hang dan berpikir sejenak, dia berkata demikian. Aneh sekali. Chen Hang tersenyum lalu dengan santai berkata, mengenai kompetisi, mengapa dia tidak memanfaatkan waktu untuk berlatih dan bekerja keras untuk meningkatkan dirinya? Mengapa dia datang menemui saya? Kemungkinan besar, dia ingin membicarakan sesuatu denganmu. Liu Rou tersenyum dan berpikir sejenak sebelum melanjutkan laporannya kepada Chen Hang tentang apa yang dia ketahui. Sejauh yang saya tahu, tuan muda keluarga Liu ini memiliki status yang sama dengan Wang Zong di keluarga Wang. Dia juga merupakan penerus masa depan keluarga Liu. Tapi dia berbeda dari Wang Zong. Ia berpikir sejenak dan mempertimbangkan kata-katanya. Kemudian, ia berkata, meskipun Wang Zong adalah penerus keluarga Wang, statusnya sangat stabil. Selain itu, ia tidak menerima urusan keluarga begitu cepat. Tapi tuan muda Liu ini berbeda. Berdasarkan apa yang kita ketahui, situasi internal keluarga Liu di balik tuan muda Liu tampaknya sangat rumit, dan posisi pewaris tampaknya tidak stabil. Jadi, dia sangat membutuhkan kemenangan untuk membantunya menstabilkan posisinya. Berbicara. Ekspresi Chen Hang tenang, tetapi dia berkata pelan, apa yang dia inginkan. Sesuai permintaannya, dia ingin kau bertarung dengan salah satu kakak laki-lakinya, pesaing kuat lainnya dari keluarga Liu. Setelah mengalahkannya, dia ingin kau sengaja kalah darinya. Kau berharap begitu. Chen Hang tak kuasa menahan tawa. Pertama, kau mengalahkan seseorang yang menjadi ancaman baginya, lalu kau sengaja kalah darinya. Kau tidak hanya mengalahkan lawanmu, tetapi juga meningkatkan prestisemu. Itu ide yang bagus. Memang begitu. Liu Rou mengangguk. Saat itu, senyum muncul di wajahnya. Namun, dia juga memberikan banyak hal. Oh. Chen Hang sedikit terkejut. Dia berbalik dan menatap Liu Rou. Di bawah tatapan Chen Hang, Liu Rou perlahan mengangkat 3 jarinya. 3 batu evolusi. Sambil tersenyum, dia membuka mulutnya dan berkata, menurut Tuan Muda Liu, selama Anda bersedia membantunya, Anda bisa langsung menerima 3 batu evolusi. 3. Chen Hang tak kuasa menahan diri untuk tidak terdiam sejenak. Batu evolusi dianggap sebagai semacam harta karun di dunia ini. Batu-batu ini tidak hanya sangat berguna bagi hewan kekaisaran, tetapi juga sangat berharga bagi manusia yang tidak memiliki garis keturunan luar biasa. Menurut informasi yang diperoleh Chen Hang dari grup mimpi hitam, hal semacam ini dapat meningkatkan telekinesis secara signifikan dan bahkan meningkatkan kemampuan telekinesis secara permanen. Bisa dikatakan itu adalah hal yang sangat berharga, bahkan bagi Chen Hang. Hadiah ini layak diberikan untuk 3 batu evolusi, bahkan untuk babak final. Sejak awal hingga sekarang, Chen Hang telah memperoleh cukup banyak hal. Namun, hingga saat ini, termasuk hadiah yang diberikan oleh grup mimpi hitam dan hadiah dari Federasi Kika, hanya ada 3 fosil evolusi. Sekarang, selama dia bekerja sama dengan orang lain dan memainkan pertandingan palsu, dia akan memiliki segalanya. Bagaimana kemampuan tuan muda dari keluarga Liu dan kakak laki-lakinya? Berdiri di tempatnya, Chen Hang terdiam sejenak, lalu melanjutkan bertanya. Mereka berdua adalah Beastmaster level 3. Kemampuan mereka cukup bagus. Liu Rou menatap Chen Hang di depannya, berpikir sejenak, lalu berkata, tapi bagimu, itu seharusnya bukan masalah besar. Dia lebih mengenal kekuatan Chen Hang daripada kebanyakan orang. Lagi pula, untuk memahami kekuatan Chen Hang secara menyeluruh, dia telah menyaksikan latihan Chen Hang dari pinggir lapangan berkali-kali, jadi wajar jika dia lebih tahu.
Oleh karena itu, dia tahu betul bahwa dengan kekuatan Chen Heng, bahkan jika mereka berdua adalah Beastmaster tingkat 3, mereka mungkin bukan tandingannya. Sebagian besar ahli hewan tingkat 3 seharusnya tidak sebanding dengan Chen Heng. Seperti Wang Zhong sebelumnya, hanya sedikit orang yang memiliki teknik pertempuran unik seperti itu. Mustahil untuk sering bertemu dengan mereka. Level 3. Chen Heng berpikir sejenak, lalu mengangguk. Itu bukan masalah besar. Sekalipun hanya level 3, dia masih bisa mengatasinya dengan kekuatannya. Tidak akan ada masalah besar. Dulu pun pernah seperti ini, apalagi sekarang. Kekuatan tanpa wujud yang ia warisi dari lempengan batu dapat mengabaikan pertahanan telekinesis. Dengan demikian, ia dapat dengan mudah melukai para Beastmaster lainnya. Dengan kemampuan ini, ditambah dengan kekuatan Chen Heng yang solid, bahkan jika mereka berdua adalah Beastmaster tingkat 3, itu tidak akan menjadi masalah besar baginya. Masalahnya tidak besar, dan bisa diselesaikan. Bagaimana pendapatmu? Setelah berpikir sejenak, Chen Heng berbalik dan menatap Liu Rou di depannya, lalu bertanya. Saran saya. Liu Rou berpikir sejenak, lalu menjawab. Jika memungkinkan, sebaiknya kita sepakat. Keluarga Liu bukanlah kekuatan kecil. Meskipun mereka sedikit lebih lemah daripada keluarga Wang, mereka tetaplah kekuatan yang tangguh. Jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengan calon kepala keluarga mereka, itu akan baik untuk masa depanmu. Lagi pula, harga yang ditawarkannya tidak murah. Dia duduk di sofa dan menatap Chen Heng. Benda-benda seperti batu evolusi seringkali tak ternilai harganya. Bahkan jika kau punya uang, kau tidak bisa membelinya tanpa koneksi yang cukup. Beberapa batu evolusi yang sebelumnya saya ajukan untuk Anda telah menghabiskan kuota selama periode ini dengan menggunakan koneksi grup. Setelah itu, bahkan jika Anda ingin melamar posisi tersebut, Anda tidak bisa. Anda hanya bisa melamar posisi lain. Hewan peliharaan kekaisaranmu hanyalah burung naga biasa. Untuk mengejar hewan peliharaan kekaisaran tingkat atas, kamu membutuhkan banyak batu evolusi untuk memeliharanya. Sekarang ada kesempatan, tentu saja, kesempatan itu tidak boleh dilewatkan begitu saja. Dia berpikir lama sebelum berkata, sepertinya Tuan Muda Liu mungkin mengetahui situasimu, dan itulah mengapa dia sengaja menetapkan harga seperti itu. Jadi begitu. Mendengar perkataan Liu Rou, Chen Heng mengangguk setuju. Berbeda dengan yang dipikirkan Liu Rou, Chen Heng tidak terlalu memperhatikan pengaruh batu evolusi terhadap hewan kekaisaran. Namun, apa yang dia katakan masuk akal. Harta karun rahasia yang berharga seperti ini dapat mendorong evolusi garis keturunan seseorang dan bahkan meningkatkan bakatnya. Semakin banyak, semakin baik. Dalam keadaan normal, ini tidak bisa dibeli meskipun seseorang menginginkannya. Sekarang ada kesempatan untuk mendapatkan 3 buah sekaligus, lebih baik jangan sampai melewatkannya. Setelah mempertimbangkan hal ini, Chen Heng memiliki pilihan. Bantu saya mendapatkan beberapa informasi dari Tuan Muda Liu. Kemudian, Chen Heng berbalik dan menatap Liu Rou di depannya. Dia berkata sambil tersenyum, sampaikan juga padanya untukku. Jika aku bisa membantunya dan secara langsung melumpuhkan saudaranya dalam kompetisi. Apakah kita masih bisa membicarakan tentang persyaratannya? Mendengar ucapan Chen Heng, Liu Rou terdiam sejenak. Kemudian, ia bereaksi cepat dan memperlihatkan senyum penuh arti di wajahnya. Saya mengerti. Ekspresi penuh pengertian muncul di wajahnya. Kemudian, dia diam-diam berdiri dan berkata, aku akan pergi dan memperjuangkan kondisi terbaik untukmu. Begitu selesai berbicara, dia melirik Chen Heng dengan genit, lalu berbalik dan pergi. Setelah wanita itu pergi, Chen Heng adalah satu-satunya yang tersisa. Berdiri sendirian di depan ambang jendela, Chen Heng mengamati perubahan pemandangan di luar. Dia memperhatikan ombak yang menerjang pantai. Seiring dengan proses ini, suasana hatinya perlahan menjadi tenang dan berangsur-angsur menjadi rileks. Waktu berlalu perlahan. Beberapa hari kemudian, Liu Rou datang mengunjunginya lagi. Kali ini, selain informasi dari Chen Heng, dia juga membawa kondisi terkini. Sudah diputuskan. Liu Rou meletakkan informasi yang telah diperolehnya dan menatap Chen Heng di depannya. Kemudian, dia berkata dengan santai, informasi tentang saudaranya, termasuk kemampuan dan kekuatan bertarungnya, semuanya ada di sini. Mengenai syaratnya, menurut Tuan Muda Liu, jika memungkinkan, jika kita tidak membunuhnya secara langsung, maka tidak masalah seberapa keras kita memukulnya. Sebaiknya kita langsung melumpuhkannya saja. Dia tersenyum dan berkata, kalau dipikir-pikir, keluarga ini sama sekali tidak terlihat seperti saudara kandung. Chen Heng tidak menjawab. Ia langsung mengulurkan tangannya dan mengambil sebuah dokumen di sampingnya untuk dilihat. Dalam dokumen itu terdapat pengenalan yang komprehensif tentang kakak laki-laki Tuan Muda Liu. Kakak laki-laki Tuan Muda Liu bernama Liu Sheng. Dari foto, ia tampak seperti seorang pemuda dengan wajah tegas dan lembut, serta tatapan yang cukup bersemangat. Sekilas, ia tampak seperti orang yang baik. Adapun informasi yang dicatat, sangat rinci. Informasi tersebut mencakup detail tentang Liu Sheng sejak awal sekolah dasar hingga sekarang. Tingkat detail informasi tersebut membuat Chen Heng agak kagum pada dirinya sendiri. Berdasarkan tingkat detail informasi ini, dia mungkin sudah menyelidiki pihak lain secara menyeluruh. Tuan Muda Liu itu takut pada kakak laki-lakinya.
Chen Heng merasa agak geli saat pikiran itu terlintas dalam benaknya. Tidak lama kemudian, setelah selesai membaca informasi di hadapannya, dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Beberapa hari kemudian, Chen Heng mendapatkan detailnya. Lawannya untuk pertarungan berikutnya telah dipastikan. Dia tak lain adalah kakak laki-laki Tuan Muda Liu, Liu Sheng. Tentu saja, meskipun Chen Heng tidak memikirkannya, dia tahu bahwa itu adalah hasil dari kerjasama pihak lain dengan Liu Rou yang memungkinkan Chen Heng dan Liu Sheng bertemu dalam pertempuran berikutnya. Adapun Tuan Muda Liu itu, jika tidak terjadi hal yang tak terduga, dia mungkin akan bertemu dengannya di pertempuran berikutnya. Memikirkan hal ini, Chen Heng tak kuasa menantikannya. Beberapa hari pun berlalu. Setelah beberapa hari persiapan ini, pertandingan Chen Heng pun dimulai kembali. Ketika Chen Heng melangkah ke atas panggung, lawannya sudah menunggu di sana. Chen Heng diam-diam mengangkat kepalanya dan mengamati lawannya yang berdiri di tempat. Saat ini, berdiri di hadapannya, adalah seorang pemuda yang tampak sangat energik. Pemuda itu mengenakan jubah panjang. Ia tampak sangat lembut, memancarkan aura tekad. Dari luar, ia terlihat sangat serius. Kesan yang sama seperti pada foto. Saat Chen Heng menatap lawannya, lawannya juga menatap Chen Heng. Pada saat ini, tatapannya tertuju pada Chen Heng. Tatapan mereka saling bertautan dan saling menilai satu sama lain. Setelah beberapa saat, pemuda di seberang sana mengangguk kepada Chen Heng dan berkata, "Mari kita bertarung dengan baik." Saat dia berbicara, medan kekuatan tak terlihat menyelimuti tubuhnya dan berubah menjadi aura tak terlihat yang menyelimuti sekitarnya. Melihat pemuda di seberangnya, Chen Heng sedikit terkejut. Namun, ia tetap mengangguk dan akhirnya tersenyum lembut. "Mari." Liu Sheng mengangguk. Sesaat kemudian, sebuah kepalan tangan muncul di depan Chen Heng. Serangan cepat dan ganas pun meletus. Jelas sekali suasananya sangat tenang beberapa detik yang lalu. Namun, seketika itu juga berubah menjadi sangat cepat dan ganas. Sebuah lubang selebar beberapa meter muncul di seluruh lapangan kompetisi disertai suara gemuruh. Di dalamnya, dua sosok berlarian dan melompat, melewati sekelilingnya. Dari luar, pertarungan itu tampak sangat sengit. Tentu saja, itu hanya di permukaan. Pada kenyataannya, Chen Heng tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat ini. Tentu saja, hal yang sama juga berlaku untuk lawannya. Sejak awal turnamen liga, kedua pihak telah melakukan berbagai manuver berkali-kali sebelumnya. Mereka telah melihat manuver masing-masing beberapa kali sebelum pertandingan, sehingga mereka memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang kekuatan pihak lain. Namun demikian, ketika mereka benar-benar berhadapan dengan kekuatan masing-masing hingga saat ini, mereka masih bisa merasakan tekanan yang berat. Pada saat itu, mereka memiliki perasaan yang sama di dalam hati mereka. Lawan mereka tampak jauh lebih kuat daripada yang mereka ketahui sebelumnya. Mengapa kekuatannya begitu dahsyat? Melihat Chen Heng di depannya, Liu Sheng sedikit terkejut dan ragu. Dia sedikit bingung. Dia jelas terluka sebelumnya, jadi secara logis, seharusnya dia belum pulih sepenuhnya sekarang. Bagaimana mungkin kekuatan yang dia lepaskan begitu mengerikan? Dalam benaknya, kekuatan yang dilepaskan Chen Heng saat ini telah melampaui apa yang dia duga. Ini tidak tampak seperti kekuatan seseorang yang belum pulih dari luka-lukanya. Sebaliknya, itu sangat gagah berani, yang membuatnya merasa sedikit khawatir. Dia tidak tahu bahwa Chen Heng, yang duduk di hadapannya, juga sedikit terkejut. Kekuatan orang ini jelas jauh lebih besar daripada yang tertulis dalam informasi tersebut. Chen Heng bertukar pukulan dengan pihak lain saat pikiran ini terlintas di benaknya. Apakah pihak lain telah menyembunyikan kekuatannya selama ini, atau informasinya salah? Apakah dia sengaja memberi saya informasi palsu? Jika dipikirkan matang-matang, karena Tuan Muda Liu ingin Chen Heng membantunya menyingkirkan Liu Sheng, maka kemungkinan dia sengaja menyembunyikan informasi tersebut tidak terlalu tinggi. Kemudian, Liu Sheng di hadapannya sengaja menyembunyikan kekuatannya. Dari kelihatannya, dia juga menyadari tatapan ingin tahu orang-orang di sekitarnya, jadi dia selalu menahan diri. Namun, hanya itu saja. Bang! Ledakan kekuatan yang mengerikan meletus. Dalam sekejap, ki darah Chen Heng mendidih. Kekuatan ilahi yang bergelombang keluar, berubah menjadi kepalan tangan yang menekan ke bawah. Badai dahsyat meletus, meledak dengan suara keras. Kekuatan dahsyat menekan tubuh Liu Sheng, menyebabkan ki darahnya mendidih. Rasanya sangat tidak nyaman. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan, ia perlahan-lahan ditekan dan secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan setelah Chen Heng mulai meledak. Mengenai hal ini, ia tidak mau menerimanya. Ia juga berusaha sekuat tenaga untuk melakukan serangan balik dan memblokir serangan Chen Heng. Namun, perasaan tak berdaya muncul di hatinya. Dalam persepsinya, kekuatan Chen Heng tampak tak terbatas, luar biasa megah, dan menakutkan. Tidak peduli bagaimana ia menggunakan kekuatannya dan mengeluarkan potensinya, pihak lawan selalu ditekan dan dikekang dengan kuat oleh satu sisi. Situasi tersebut akan segera mencapai titik di luar kendali. Tidak. Di atas panggung, Liu Sheng mengertakkan giginya dan bertekad. Ia mengingat kembali penampilan beberapa sosok dalam benaknya, dan semangat bertarung yang tak terbatas tiba-tiba melonjak di hatinya. Aku tidak boleh kalah di sini. Merusak. Sebuah kekuatan baru mengalir deras ke dalam tubuhnya.
Di hadapan Chen Hang, Liu Sheng tiba-tiba membuka matanya, dan semangat bertarung yang ganas meledak dari matanya. Sebuah kekuatan baru meletus dan mengalir ke seluruh tubuhnya dalam waktu singkat, dan benar-benar menekan Chen Hang. Tekanan itu datang, dan sejumlah besar kekuatan melonjak keluar dari tubuh Liu Sheng, memberi Chen Hang rasa tekanan yang luar biasa. Merasakan hal ini, dia tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut. Dia melupakan Liu Sheng di depannya, dan hatinya dipenuhi dengan ketidakpastian. Kekuatannya telah meningkat lagi. Dia bingung, dan dia juga sedikit heran saat itu. Bagaimana dia melakukannya? Sejak saat itu hingga sekarang, kekuatan Liu Sheng tetap stabil. Setelah tarik-menarik awal, Chen Hang sudah memiliki pemahaman tentang kekuatan lawannya. Seharusnya tidak akan ada masalah besar. Dia tampak seperti perlahan-lahan mengalahkan Liu Sheng, tetapi Liu Sheng tiba-tiba meledak dengan kekuatan baru. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Chen Hang bingung, tetapi tiba-tiba ia teringat sebuah situasi yang tercatat dalam informasi sebelumnya. Menurut informasi yang diberikan oleh Tuan Muda Liu, Liu Sheng di hadapannya 2 tahun lalu tampak seperti sosok yang kurang diperhitungkan. Di keluarga Liu saat itu, kekuatan Liu Sheng hanya biasa saja. Di usianya sekarang, ia hanya seorang seniman bela diri resmi. Meskipun kekuatan seorang seniman bela diri resmi tidak buruk, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan Muda Liu. Dia tidak layak dianggap sebagai ancaman. Image. Namun, 2 tahun lalu, pihak lain tampaknya telah mengonsumsi sesuatu yang tidak diketahui karena suatu alasan. Kekuatannya meningkat pesat. Dia telah mencapai level ini dari seorang seniman bela diri resmi hanya dalam waktu 2 tahun singkat. Kecepatan peningkatan yang menakutkan ini membuat Tuan Muda Liu merasa sangat terancam. Dia tidak ragu untuk membayar harga yang mahal untuk menghilangkan kesombongannya agar dia tidak dapat mengancam posisinya. Dan sekarang, tampaknya sama saja. Kekuatannya jelas sama seperti sebelumnya, tetapi kekuatan Liu Sheng telah meningkat dalam sekejap mata. Dan dari kelihatannya, peningkatan kekuatan itu sama sekali tidak sedikit. Apa sebenarnya yang terjadi? Chen Hang sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku jelas tidak mungkin kalah di sini. Sebuah suara bergumam terdengar di depan telinga Chen Hang. Chen Hang tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dalam pandangannya, penampakan Liu Sheng terungkap. Saat itu, wajahnya dipenuhi tekad, dan matanya dipenuhi keyakinan dan kemauan yang tak tertandingi. Dia tampak memiliki kekuatan unik dan menular yang mampu menggerakkan orang lain. Dia mengeluarkan geraman rendah lalu menyerbu ke arah Chen Hang, mengacungkan tinjunya. Sebuah kekuatan dahsyat menyembur keluar dengan serangkaian dentuman, menekan Chen Hang seperti air laut. Boom! Suara tumpul terdengar dari tanah, dan suara gemuruh yang menakutkan terdengar. Pemandangan itu tampak sangat spektakuler. Ada yang salah. Mata Chen Hang tak kuasa menahan diri untuk berkedut, melihat pemandangan di depannya. Saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Orang ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia bisa merasakan bahwa kekuatan pihak lawan terus meningkat, seolah-olah tidak ada batasnya. Ini bukan menyembunyikan kekuatannya terlebih dahulu, melainkan justru mengembangkannya. Dia meningkatkan dirinya dalam pertempuran, meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang normal? Chen Hang telah mengalami banyak dunia dan banyak hal, tetapi dia belum pernah melihat situasi yang begitu menggelikan sebelumnya. Memang ada hal seperti menembus diri sendiri dalam pertempuran, tetapi bukankah ini sedikit berlebihan? Bang! Serangkaian suara terdengar saat kedua kepalan tangan beradu. Kemudian, Liu Sheng terlempar jauh oleh pukulan Chen Hang. Namun di saat berikutnya, ia bergegas mendekat dengan geraman rendah. Wajahnya dipenuhi tekad, seolah-olah ia tidak akan pernah mengakui kekalahan. Perasaan tidak mampu membunuh seekor kecoa sungguh tidak nyaman. Apa yang sedang terjadi? Di luar arena, Liu Rou tak kuasa mengerutkan kening melihat situasi di atas panggung. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa-apaan ini? Ini bukan seseorang yang baru saja mencapai level 3. Melihat penampilan Liu Sheng di atas panggung, dia mulai curiga bahwa informasi yang diberikan oleh Tuan Muda Liu itu salah. Dia tidak berada di lapangan, jadi dia tidak mengetahui informasi spesifiknya. Dia hanya berpikir bahwa informasi yang diberikan oleh Tuan Muda Liu salah. Untungnya, jika hanya sampai di level ini, Chen Hang seharusnya bisa menyelesaikannya. Pikiran ini terlintas di benak Liu Rou. Kemudian, ia tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan dan berteriak, "Tidak, kita harus membuatnya membayar lebih." Pikiran itu terlintas di benaknya, lalu ia segera mengangkat telepon. Apa yang sedang terjadi? Di kejauhan, Lu Yao masih menonton pertandingan. Saat ini, dia menatap televisi di depannya dan tanpa sadar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yang mulia, apakah Anda dapat melihat sesuatu? Pada saat itu, suara Ye Zi terngiang di telinganya, dan suara itu langsung terlintas di benak Lu Yao. Tidak juga, tapi... Lu Yao berdiri di tempatnya, menatap layar televisi di depannya, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Lawan kakak sepertinya semakin kuat dari waktu ke waktu. Sejujurnya, dia bukanlah petarung profesional atau ahli hewan buas. Dia tidak bisa melihat banyak hal dari pertempuran tingkat ini. Namun, seiring dengan bangkitnya kekuatan Raja Emas dalam tubuhnya, kesadarannya menjadi lebih sensitif dan tajam.
Karena itu, dia sering mendeteksi hal-hal yang tidak dapat dideteksi oleh orang biasa. Saat ini memang demikian adanya. Ia dapat merasakan bahwa kekuatan lawan Chen Hang tampaknya perlahan-lahan semakin kuat melalui indera-inderanya. Dari awal hingga sekarang, dia sudah banyak berubah. Namun, dia tidak terlalu yakin tentang hal ini, itulah sebabnya dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Tidak buruk. Mendengar jawaban Lu Yao, suara Ye Zi terdengar lagi. Saat ini, ada sedikit kekaguman dalam suaranya. Kekuatan orang itu memang semakin kuat dan semakin kuat. Pada awalnya, kekuatannya jauh lebih rendah daripada kekuatan saudaramu, Rajaku. Namun semakin jauh dia melangkah, semakin kuat kekuatannya, dan kekuatannya tumbuh sangat cepat. Kenapa begitu? Lu Yao buru-buru bertanya, tampak sedikit bingung. Bahkan bagi orang biasa seperti Lu Yao, hal semacam ini tampak agak tidak logis. Bagaimana mungkin seseorang di dunia ini terus menjadi lebih kuat dalam pertempuran? Ini jelas tidak logis. Aku juga tidak begitu yakin, tapi... Suara Ye Zi terdengar sekali lagi, dan dia tampak ragu-ragu saat ini. Namun, kekuatannya terus meningkat, dan tampaknya itu terkait dengan keyakinannya sendiri. Semakin kuat keyakinannya, semakin kuat pula kekuatannya, dan ia akan mampu meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi. Sepertinya saya memiliki kesan tertentu tentang metode unik ini. Ye Zi tampak ragu-ragu saat berbicara. Dia tampaknya memiliki kesan samar tentang metode pihak lain dalam meningkatkan kekuatannya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Apakah saudaraku akan baik-baik saja? Sambil berdiri di tempat, Lu Yao menatap pemandangan yang ditampilkan di layar dan berkata dengan cemas saat ini. Dia akan baik-baik saja. Mendengar perkataan Lu Yao, Ye Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli metode apapun yang dia gunakan untuk meningkatkan kekuatannya, itu tidak mungkin tanpa batas. Jika tidak, dia tidak akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Dia mungkin memang tak terkalahkan. Yang mulia, menurut pendapat saya, kekuatan saudara Anda sangat luar biasa. Dia hampir tak terkalahkan dalam segala aspek. Tidak peduli seberapa banyak Liu Sheng berkembang, dia kemungkinan besar tidak akan bisa menandingi kakakmu dalam waktu singkat. Dia mengatakan ini dan menyuarakan pikirannya. Pada akhirnya, segala sesuatu di dunia ini tetap harus melalui hal-hal mendasar. Memang, metode meningkatkan kekuatan seperti ini akan terasa aneh. Namun, dia tidak mungkin mencapai level baru dalam satu langkah saja. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Dan dari sudut pandang Ye Zi, dengan kekuatan Chen Hang, selama Liu Sheng tidak bisa melampaui batas kemampuannya dan mencapai level di atas 3, mustahil baginya untuk menjadi tandingan Chen Hang. Begitu ya. Mendengar ucapan Ye Zi, Lu Yao mengangguk. Saat ini, ia akhirnya merasa tenang. Ia terus mengangkat kepalanya dan mengamati pertandingan di depannya. Terjadi beberapa perubahan situasi di layar saat ini. Bang! Sebuah lengan ramping dan putih terulur dan langsung menghantam dada Liu Sheng, membuatnya terpental. Setelah masa adaptasi singkat, Chen Hang akhirnya membalas sekali lagi. Dia segera bergerak dan menekan Liu Sheng dengan kekuatan yang lebih mengerikan, sekali lagi mendapatkan keunggulan. Ini adalah kekuatan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menyerangnya sekali dan untuk selamanya. Jika tidak, akan lebih merepotkan lagi. Chen Hang bergerak sambil pikiran itu terlintas di benaknya. Saat ini, dia pada dasarnya telah mengetahui bagaimana lawannya akan meningkatkan kekuatannya. Sepertinya itu adalah semacam kekuatan yang terkait dengan keyakinan. Semakin kuat keyakinannya, semakin besar kekuatan yang bisa ia peroleh. Dan dalam aspek ini, Liu Sheng di hadapannya tidak diragukan lagi sangat luar biasa. Tekadnya sangat kuat, jauh lebih kuat daripada banyak orang yang pernah ditemui Chen Hang sebelumnya. Itu cukup untuk mengejutkan orang. Justru karena alasan inilah dia mampu mengertakkan giginya dan bertahan hingga sekarang, meskipun kekuatannya jauh lebih rendah daripada Chen Hang. Kekuatannya sendiri bahkan terus meningkat. Chen Hang sebenarnya tidak asing dengan kekuatan semacam ini. Saat berada di dunia penyihir, dia pernah mengalami dunia kecil. Dia telah melewati ujian pahlawan dan memperoleh tanda kepercayaan. Kekuatan tanda iman itu juga berkaitan dengan iman. Namun, perbedaannya adalah kekuatan tanda iman itu lebih terfokus pada mengumpulkan iman orang lain. Dengan meminjam kekuatan iman dari orang lain, seseorang dapat menjadi lebih kuat. Sekalipun itu hanya kekuatan seekor semut, selama jumlahnya cukup dan imannya cukup kuat, ia dapat mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Inilah tanda iman. Dan situasi pada tubuh Liu Sheng tampaknya sedikit berbeda. Kekuatan pada tubuhnya bukanlah mengumpulkan kepercayaan orang lain, melainkan mengubah kepercayaannya sendiri menjadi kekuatan. Selama kemauannya cukup kuat, kekuatan itu akan datang tanpa henti. Sifat keduanya agak mirip, tetapi tidak sama. Itu bisa dianggap sebagai jenis kekuatan yang sangat istimewa. Namun demikian, Chen Hang percaya bahwa kekuatan semacam ini pasti tidak muncul begitu saja. Setiap kekuatan pasti memiliki sumber. Liu Sheng di hadapannya memang semakin kuat tanpa henti, dan kekuatan keyakinannya memang dahsyat. Tetapi bagaimana mungkin seseorang bisa mengalami peningkatan kekuatan sebesar ini hanya dengan mengandalkan kekuatan keyakinannya sendiri?
Selama proses ini, dia pasti akan mengonsumsi beberapa hal lain. Dan hal-hal ini tidak mungkin tak terbatas. Oleh karena itu, pada akhirnya, Liu Sheng pasti tidak akan mampu bertahan dan menjadi lebih kuat tanpa batas. Namun demikian, metode ini tetap sangat mengesankan. Pasti ada beberapa rahasia di baliknya. Setidaknya, kemampuan untuk menggunakan kekuatan iman sendiri untuk membuat diri lebih kuat dapat dianggap menakutkan. Mengikuti pikiran Chen Heng, suara keras terdengar dari depan matanya. Chen Heng mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sana. Dia melihat Liu Sheng, yang baru saja terlempar olehnya, sekali lagi menyerbu ke arahnya. Auranya sama sekali tidak berubah. Meskipun tubuhnya berlumuran darah, sepertinya dia tidak bisa menghentikannya. Seluruh dirinya tampak memiliki aura yang unik. Apakah kamu masih belum menyerah? Menatap Liu Sheng di depannya, Chen Heng mengerutkan kening. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menamparnya di depannya. Bang! Sebuah kekuatan besar datang dari depannya. Begitu saja, kekuatan itu menerjang dan menghantam tubuh Liu Sheng. Di depan Chen Heng, tubuh Liu Sheng tiba-tiba membeku. Pada saat itu, darah berceceran di sekujur tubuhnya, menyebar ke segala arah. Namun, bahkan pada titik ini, Liu Sheng masih belum mengakui kekalahan. Dia bahkan tidak jatuh tersungkur. Tubuhnya sudah compang-camping, dan terdapat luka di sekujur tubuhnya. Dia tampak seperti berlumuran darah. Namun, dia masih berdiri di sana, meskipun tidak sadarkan diri, masih dalam posisi seorang pria yang siap menyerang. Pada pandangan pertama, itu mengejutkan. Orang ini. Chen Heng tak kuasa mengerutkan kening saat melihat Liu Sheng, yang masih berlari ke arahnya meskipun tubuhnya dipenuhi luka. Sebuah perasaan buruk tiba-tiba muncul di hati Chen Heng. Seolah-olah Chen Heng telah menjadi penjahat yang akan dikalahkan oleh seorang pahlawan dalam cerita. Liu Sheng begitu bertekad, seperti yang terlihat dari postur heroiknya. Ia tetap tanpa rasa takut menyerang musuhnya meskipun tubuhnya dipenuhi luka. Ia adalah seorang pria hebat, dan hal itu membuat orang-orang menghela napas hanya dengan melihatnya. Adapun Chen Heng, ia berdiri sendirian di sana, merasakan semilir angin di sekitarnya dan aura agung yang terpancar dari tubuh Liu Sheng. Ia tampak sedikit dingin, dan meskipun tenang, wajahnya menjadi semakin muram. Semakin lama ia memandangnya, semakin ia merasa seperti seorang penjahat. Kemudian, ia menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya lagi. Bang! Saat telapak tangannya memukul, ruang di depannya tampak tertekan oleh sesuatu, menunjukkan kesan deformasi. Lingkungan sekitarnya terkoyak, dan samar-samar, muncul rasa keterasingan. Tubuh Liu Sheng seketika membeku, dan dia tanpa sadar menghentikan posisi menyerangnya. Ekspresi kesakitan yang tak dapat dijelaskan muncul di wajahnya, tetapi segera menghilang. Yang menggantikannya adalah ekspresi tekad seperti sebelumnya. Dari penampilannya, dia pasti telah merasakan sakit yang luar biasa barusan. Namun, dia dengan kuat menahannya dan tidak menunjukkan apapun. Kemauan yang begitu kuat ini sungguh patut dikagumi. Namun, meskipun begitu, tubuhnya telah berhenti bergerak. Darah menyembur keluar dari sekujur tubuhnya, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Masih tidak mau menyerah. Melihat penampilan Liu Sheng, ekspresi Chen Heng dingin, dan dia dengan tenang berkata, kau tidak akan mampu bertahan jika ini terus berlanjut. Mendengar suara Chen Heng, Liu Sheng dengan susah payah mengangkat kepalanya dan menatap Chen Heng dengan penuh tekanan. Meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun, matanya tetap memancarkan tekad dan tampak gigih serta pantang menyerah, seperti pohon tua di tebing. Liu Sheng tidak akan pernah menyerah. Seperti yang sudah diduga, kau masih saja tidak mau menyerah. Chen Heng menghela napas, merasa sedikit tak berdaya. Setelah bertarung sampai sekarang, bahkan Chen Heng pun tak bisa menahan rasa tidak sabar di hatinya. Liu Sheng seperti kecoa yang tak bisa dikalahkan, membuat orang merasa sangat kesal. Namun, itu sudah berakhir. Karena kau tidak mau menyerah. Ekspresi Chen Heng semakin dingin, lalu ia mengulurkan tangannya dan melambaikannya tanpa berkata apa-apa. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pergi. Saat kata-katanya yang acuh tak acuh itu terdengar, ada hawa dingin yang pekat di dalamnya, seolah-olah ada niat membunuh yang samar namun fatal. Gelombang kekuatan spiritual keluar dari tubuh Chen Heng dan menyebar ke orang-orang di sekitarnya. Secara samar-samar, seolah-olah orang dapat melihat bahaya, serta mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di medan perang. Itu adalah pemandangan yang sangat tragis dan mengerikan. Kekuatan pembantaian menyebar seketika, dan kekuatan yang menakutkan dan tiada bandingnya meletus. Bang! Dalam sekejap, orang di hadapannya terpengaruh, dan matanya menunjukkan kebingungan samar sebelum tubuhnya terlempar. Terdapat luka di sekujur tubuhnya, yang hancur dari dalam. Kali ini, Chen Heng tidak menahan diri melawan Liu Sheng. Kekuatan di tubuhnya meledak dan menyebar ke segala arah, menghancurkan persendian di tubuhnya. Tidak hanya tubuh Liu Sheng yang menderita luka parah di dalam dan di luar, tetapi tulang-tulang di seluruh tubuhnya juga hancur. Seluruh tubuhnya tampak sangat menyedihkan. Pada titik ini, pertempuran sudah berakhir. Sekuat dan setekun apapun dia, mustahil baginya untuk berdiri kembali. Pemenang dan pecundang pertempuran ini telah ditentukan. Ekspresi Chen Heng dingin, dan dia hendak berbalik dan pergi. Namun, langkah kakinya terhenti di saat berikutnya. Aku belum kalah.
Di belakangnya, terdengar suara lemah, seperti gumaman seseorang yang sedang sekarat. Seandainya arena itu tidak begitu sunyi, dan pendengaran Chen Hang jauh lebih tajam daripada orang biasa, dia mungkin tidak akan bisa mendengarnya. Tubuh Chen Hang terdiam sejenak, lalu ia diam-diam menoleh ke arah itu. Ia melihat Liu Sheng masih di sana, dan seluruh tubuhnya terluka parah. Secara logika, seharusnya ia tidak bisa berdiri. Namun, dia tetap gigih. Dia berjuang, mencoba berdiri dari tanah, dan wajahnya dipenuhi dengan kekeras-kepalaan. Aku tidak mau menyerah. Ia perlahan berdiri. Tubuhnya sedikit gemetar seolah-olah ia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa setiap saat. Tentu saja, memang itulah yang terjadi. Namun, terlepas dari prosesnya, pada akhirnya ia berdiri tegak. Chen Hang memandang pemandangan ini dengan dingin, tidak tahu harus berkata apa. Dia telah berkelana melalui banyak dunia, melihat banyak pemandangan, dan juga telah melihat berbagai macam orang. Di antara mereka, ada orang-orang yang jujur dan tulus, orang-orang yang setia dan berani, dan orang-orang yang hina dan jahat. Namun, ini adalah pertama kalinya Chen Hang melihat seseorang seperti Liu Sheng, yang memiliki kemauan yang begitu kuat dan tidak akan menyerah sampai akhir. Bagaimanapun, semuanya sudah berakhir. Sekuat apapun kemauan seseorang, itu tidak dapat mengubah situasi dalam kenyataan. Kenyataan tidak akan berubah hanya dengan kesadaran. Apa gunanya memiliki kekuatan jika kemauan seseorang dapat mencapai segalanya? Chen Hang hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Liu Sheng berdiri lagi dan berusaha sekuat tenaga mengayunkan tinjunya untuk menyerang Chen Hang. Namun, sisa kekuatannya lenyap, dan seluruh tubuhnya tampak tak mampu menahannya lagi. Ia jatuh dan pingsan di tanah. Tidak jauh dari situ, terdengar dentingan lonceng yang jernih. Kemenangan sudah dipastikan. Sekumpulan besar staf medis bergegas masuk dari samping dan berjalan menuju Liu Sheng. Cepat, cepat. Cedera peserta cukup parah dan harus segera ditangani. Tak lama kemudian, Liu Sheng diangkat ke atas tandu dan dibawa pergi. Sementara itu, seseorang juga menghampiri Chen Hang untuk melihat kondisinya. Namun, Chen Hang menggelengkan kepala dan menolak. Dibandingkan dengan Liu Sheng, luka di tubuhnya tidak serius. Cukup dibalut saja, tidak perlu terlalu repot. Karena itu, setelah Liu Sheng diantar pergi, ia berbalik dan berjalan menuju dunia luar. Ketika dia keluar dari arena, tidak mengherankan jika Liu Rou sudah menunggu di sana. Dia tampak cukup tenang, dan senyum santai terpampang di wajahnya. Bagaimana perasaanmu? Senyum muncul di wajah Liu Rou saat dia bertanya. Ini agak terlalu kentara. Chen Hang menggelengkan kepalanya lalu berkata, ini hanya pertandingan. Apakah perlu sampai sejauh ini? Orang yang dia bicarakan tidak lain adalah Liu Sheng. Liu Sheng bukanlah tandingan Chen Hang di pertandingan sebelumnya, tetapi dia tetap berusaha bangkit, berulang kali, untuk menyerang Chen Hang. Tindakannya mengejutkan Chen Hang. Pertempuran yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat malah memakan waktu yang begitu lama. Siapa tahu? Liu Rou menghela napas dan tampak tersentuh. Mungkin, inilah yang selalu dia lakukan. Mungkin, alasan mengapa dia bisa berjalan sampai sekarang adalah karena dia bertekad untuk terus maju dan tidak pernah menyerah. Sambil menatap Chen Hang di depannya, dia berkata dengan lembut. Mengingat penampilan Liu Sheng barusan, hati Chen Hang tergerak, tetapi dia tidak mengatakan apapun dan hanya mengangguk dengan tenang. Ngomong-ngomong. Memikirkan penampilan Chen Hang di arena barusan, Liu Rou agak bingung dan mau tak mau menatap Chen Hang, ada apa dengan kekuatanmu? Apakah kekuatanmu meningkat lagi dibandingkan sebelumnya? Wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Dalam pertandingan barusan, penampilan Liu Sheng memang mengejutkannya. Vitalitas dan tekad yang tak terkalahkan, serta kekuatan yang terus meningkat, telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Namun, kesan yang diberikan Chen Hang kepada orang lain juga sangat kuat. Seberapapun kuat atau besarnya kekuatan yang digunakan lawan, Chen Hang tampaknya mampu mengalahkan lawannya dengan cepat. Seolah-olah ia sedang berurusan dengan seorang anak kecil, ketenangan semacam ini juga mengejutkan orang-orang. Secara khusus, kekuatan yang ditunjukkan Chen Hang tampaknya telah melampaui level pertandingan sebelumnya melawan Wang Zong. Chen Hang mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Aku punya sedikit pengalaman setelah pertempuran terakhir, jadi aku sedikit meningkat. Ucapnya pelan. Kekuatannya meningkat secara alami, bukan hanya karena latihannya tetapi juga karena Wang Zong. Sebelumnya, Chen Hang telah menanamkan kekuatan pembunuh di tubuh Wang Zong, yang baru-baru ini mulai tumbuh. Sejak hari itu, hampir setiap hari, ada aliran kekuatan mematikan yang tak berujung yang berkumpul dan mengalir ke tubuh Chen Hang. Oleh karena itu, inilah hasil dari perbuatan Wang Zong. Sepertinya sejak Chen Hang mulai membunuh, dia sudah merasakan manisnya kekuatan membunuh dan mulai terjerumus ke dalamnya. Dibandingkan dengan menempa dan meningkatkan dirinya secara perlahan, perasaan terus meningkat selama dia terus membunuh ini agak memabukkan. Oleh karena itu, selama periode ini, Wang Zong telah bekerja sangat keras, dan semakin keras ia bekerja, semakin banyak manfaat yang diperoleh Chen Hang. Justru karena pasokan kekuatan pembunuh itulah, selama periode ini, kekuatan Chen Hang meningkat ke level yang lebih tinggi, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sejujurnya, hal semacam ini cukup normal bagi Chen Hang. Namun, jelas bahwa berita ini cukup mengejutkan bagi Liu Rou. Aku sudah sedikit membaik.
Liu Rou agak terdiam melihat Chen Hang, yang ekspresinya tenang seolah-olah dia baru saja mengatakan sesuatu yang tidak penting. Aku percaya pada kejahatanmu. Tahukah keberapa banyak waktu dan biaya yang dibutuhkan orang lain untuk mencapai levelmu? Liu Rou diam-diam mengejek Chen Hang dalam hatinya. Secara umum, peringkat ketiga adalah level tertinggi di Federasi Kika. Akan sangat sulit untuk maju sedikit pun di level ini, itulah sebabnya banyak orang terjebak di level ini, tidak mampu maju banyak sepanjang hidup mereka. Dan cara Chen Hang meremehkan hal itu membuatnya tampak sangat santai. Jika orang lain mendengarnya, mereka mungkin akan marah. Apakah ini benar-benar seorang jenius? Liu Rou hanya bisa menghela napas dalam hati. Jangan menatapku seperti itu. Chen Hang merasa tidak nyaman ditatap dan menatap Liu Rou dengan pasrah. Coba pikirkan penampilan orang sebelumku. Bukankah itu jauh lebih konyol? Dibandingkan dia, aku bukan apa-apa. Ucapnya tanpa daya. Kali ini, Liu Rou mengangguk diam-diam, menunjukkan pemahamannya. Ada tim khusus di sisinya, dan mereka telah melihat semua yang terjadi di lapangan dan telah melakukan analisis yang sangat detail. Karena itu, dia bisa memahami perubahan pada tubuh Liu Sheng. Dibandingkan dengan Chen Hang, itu sama sekali tidak ilmiah. Kekuatan Liu Sheng terus meningkat seiring sorak-sorai dan teriakan para penonton. Dalam situasi seperti itu, siapapun selain Chen Hang mungkin akan merasa patah semangat. Dibandingkan dengan metode peningkatan yang tidak masuk akal dari lawannya, metode Chen Hang tidak ada apa-apanya. Setidaknya, dia tampak seperti seorang jenius, yang cukup ilmiah. Ayo pergi. Di kejauhan, angin sepoi-sepoi bertiup, dan suara serak samar terdengar dari segala arah. Suasananya sangat nyaman. Setelah mengobrol sebentar dengan Liu Rou, Chen Hang berbalik dan berjalan keluar, bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Setelah pertarungan dengan Liu Sheng ini, tidak perlu lagi terlalu memikirkan lawan berikutnya. Sesuai kesepakatan dengan Tuan Muda Liu, setelah mengalahkan Liu Sheng, Chen Hang perlu bertarung dengan Tuan Muda Liu selanjutnya dan kemudian kalah darinya untuk membantunya membangun reputasi. Hal ini juga memiliki makna khusus. Jika lawan yang tidak bisa dikalahkan Liu Sheng akhirnya kalah dari Tuan Muda Liu itu, bukankah ini bukti bahwa kekuatan Tuan Muda Liu itu melampaui Liu Sheng? Orang juga dapat menyimpulkan bahwa Tuan Muda Liu itu lebih hebat daripada Liu Sheng. Setelah itu, seseorang hanya perlu mencari orang untuk membual tentang hal itu, untuk menuai prestisenya. Hal itu tidak hanya dapat meningkatkan prestise seseorang, tetapi juga dapat menjadi kesempatan untuk menyerang Liu Sheng, pesaing potensialnya. Ini bisa menyelesaikan dua masalah sekaligus. Tentu saja, ide ini sempurna, tetapi apakah semuanya dapat berkembang seperti yang dia pikirkan akan membutuhkan kerjasama Chen Hang. Oleh karena itu, setelah Chen Hang mengalahkan Liu Sheng, Tuan Muda Liu dengan bijaksana mengirimkan barang-barang tersebut. 4 batu evolusi diberikan langsung kepada Chen Hang. Dari keempat batu evolusi tersebut, 3 di antaranya adalah hadiah yang telah disepakati sebelumnya. Yang terakhir merupakan hasil negosiasi Liu Rou dengan pihak lain. Lagi pula, kekuatan Liu Sheng jauh lebih tinggi daripada informasi sebelumnya. Jika tidak bagus, Chen Hang akan terguling. Menghadapi musuh sekuat itu, dia tentu saja harus membayar lebih. Tuan Muda Liu menyadari kekurangan tersebut, jadi dia langsung setuju. Barang-barang telah dikirim ke kamar Chen Hang. Sebaiknya kau simpan batu evolusi ini agar bisa kau berikan kepada hewan kekaisaranmu untuk digunakan meningkatkan garis keturunannya. Setelah mengantarkan barang-barang itu, Liu Rou menatap Chen Hang dan melanjutkan, tentu saja, kau sekarang memiliki cukup batu evolusi. Jadi, jika kau mau, kau bisa menggunakan 1 atau 2 di antaranya untuk dirimu sendiri. Seseorang dapat meningkatkan kekuatan telekinesisnya dengan menggunakan batu evolusi dan bahkan dapat meningkatkan bakat telekinesisnya secara permanen. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Ucapnya setelah meletakkan barang-barang itu sebelum meninggalkan tempat tersebut. Setelah Liu Rou pergi, Chen Hang mengalihkan pandangannya ke meja di depannya, dengan beberapa kotak kayu. Sebenarnya, kotak-kotak kayu ini unik, karena terbuat dari jenis kayu khusus dan memiliki fungsi yang unik. Bahkan tanpa menyebutkan nilai batu di dalamnya, kotak-kotak kayu ini saja sudah merupakan benda yang sangat berharga. Chen Hang membuka kotak-kotak kayu itu dan melihat isinya. Cahaya keemasan samar mulai bersinar. Di dalam kotak kayu itu terdapat kristal emas yang sangat indah. Cahaya yang dipancarkan darinya sangat cemerlang, memberikan sensasi kehangatan yang unik saat menyinari tubuh seseorang. Jika diperhatikan dengan saksama, akan terlihat banyak garis halus pada kristal emas ini. Tampak seperti simbol dan jejak unik yang menyimpan kekuatan misterius. Chen Hang memandang kristal emas itu dan merasakan cahaya yang bersinar. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak merasakan kekuatan unik di dalam kristal emas itu, dan hatinya tergerak. Kristal emas itu mengandung kekuatan yang dahsyat dan murni serta tersimpan dalam bentuk yang stabil. Kekuatan semacam inilah mungkin yang menyebabkan batu evolusi memiliki efek yang begitu besar. Bersambung.